Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Benar, ini dengan Ibu Nika. Perkenalkan ya Bu, saya perawat Nabila. Saya perawat di RSJ Surakarta ini. Ibu masih ingat dengan tanggal lahirnya Ibu? Boleh disebutkan? 12 Maret 1999. Baik, sudah sesuai ya Bu. Bu Nika, kalau boleh tahu, kenapa kok Ibu bisa sampai di sini? Anak saya ketabrak. Ketabrak. Kalau boleh tahu, Ibu di sini diantar sama keluarga atau sendiri? Diantar. Ya, baik ya. Bu Nika mau nggak untuk selanjutnya ngobrol-ngobrol dengan saya? Mau ya? Mau di sini atau di mana tempatnya? Di sini. Baik, butuh waktu berapa menit? 5 menit cukup? Baik, cukup ya. Kita mulai ya Bu. Tadi kan Bu Nika bilang sama saya kalau ke sini diantar sama keluarga. Kalau boleh tahu gara-gara apa ya Bu? Mama sendiri. Ada yang manggil-manggil gitu ya Bu? Kalau boleh tahu, Bu Nika sudah mendengar suara-suara ini sejak lama atau baru-baru ini? 1 bulan yang lalu. Oke, 1 bulan yang lalu ya. Saat mendengar suara itu, Bu Nika mendengarnya secara terus-menerus atau bagaimana? Terus menerus. Bu Nika mau nggak saya ajarkan teknik cara mengusir suara-suara itu? Mau. Baik, Bu Nika. Ini kan kita punya 2 telapak tangan. Kita tempelkan di telinga. Kemudian kita bilang, pergi, kamu suara palsu. Aku tidak mau mendengarnya. Baik, Bu Nika bisa mengikuti ya. Ayo coba diangkat telapak tangannya, kemudian ditempelkan di telinga. Yuk diucapkan, pergi, kamu suara palsu. aku tidak mau mendengarnya. Nah, baik ya Bu, nanti Bu Nika bisa mengulangi teknik-teknik tersebut jika Bu Nika mendengarkan suara-suara tadi ya. Sudah bagus ya Bu tadi. Nah, sekarang bagaimana Bu perasaannya Ibu setelah belajar teknik cara mengheningkan suara? Lebih enakan. Ya, lebih enakan ya. Oke, Bu Nika masih ingat tadi bagaimana tekniknya? Bisa diulangi. Angkat kedua telapak tangan, kemudian tempelkan di telinga. Ucapkan, pergi, kamu suara palsu. aku tidak mau mendengarnya. Nah, baik, bagus sekali ya Bu. Nanti Ibu bisa mengulanginya. Baik, selanjutnya nanti Bu Nika bisa mengisi kegiatannya Bu Nika besok pagi, misal jam 7 mau mandi atau bagaimana. Gitu ya Bu. Nika, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita belajar lagi teknik cara mengheningkan suara dengan teknik minum obat. Nah, Ibu Nika mau di sini atau di mana tepatnya? Di sini. Di sini ya, mau jam berapa? Jam 8 atau jam 9? Jam 8. Baik, jam 8 ya Bu. Sampai ketemu besok pagi. Semoga Ibu lekas sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ketemu lagi ya Bu dengan saya. Benar, ini dengan Ibu Nika. Ya, saya perkenalkan nama saya ya Bu. Saya perawat Nabila. Saya perawat yang bertugas jaga di Rumah Sakit Jiwa Surakarta ini. Masih ingat Bu dengan saya? Masih ya. Baik Bu, kemarin kan kita sudah belajar cara mengheningkan suara ya. Hari ini kita akan belajar lagi cara mengontrol halusinasi dengan cara minum obat. Sebelum kita mulai, Bu Nika masih ingat tidak teknik yang kemarin? Masih ya, coba tangannya ditaruh di telinga, kemudian Pergi, itu suara palsu. Aku tidak mau mendengarnya. Baik. Nah, sudah bagus ya Bu. Sekarang kita mulai ya Bu dengan teknik minum obatnya. Sebelumnya, Ibu tahu nggak ini obat apa? Nggak tahu ya. Saya jelaskan satu persatu ya Bu. Yang pertama ini yang warnanya orange, namanya obat fotopezin. Ini obat untuk tenang. Kemudian minumnya 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Kemudian yang kedua ini namanya obat holoperidol yang fungsinya untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar tadi ya. Nah, ini minumnya juga sama 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ibu Nika tahu nggak kelebihannya kalau tidak minum obat ini? Tidak ya. Nanti kelebihannya kalau Ibu tidak minum obat ini, Ibu tidak akan cepat sembuh dan Ibu tidak akan cepat pulang. Bu Nika mau nggak cepat sembuh? Mau ya. Kalau mau cepat sembuh, syaratnya harus minum obat ini secara teratur ya. Ibu tahu nggak efek samping dari obat ini? Tidak ya. Nanti kalau Ibu Nika setelah minum obat ini merasa mual atau muntah, Ibu tidak perlu khawatir ya, karena ini merupakan efek samping dari obat ini. Nanti Ibu Nika bisa manggil perawat yang bertugas jaga ya.
Sekarang Bu Nika tahu nggak prinsip benar minum obat? Baik, saya jelaskan satu persatu ya Bu. Di sini ada label nama. Yang pertama namanya Ibu, kemudian benar nama obatnya, yang ketiga benar dosisnya, yang keempat benar waktu minumnya, dan yang kelima benar cara minumnya. Apakah sudah paham Bu? Sudah ya. Kalau begitu Ibu bisa mengulangi apa tadi prinsip benar minum obat yang pertama? Ya, yang kedua obat, yang ketiga benar dosisnya, benar waktunya, benar cara minumnya. ya. Baik, sudah bagus ya Bu. Seperti kemarin kita akan menulis kegiatan Ibu Nika untuk besok pagi. Nah, besok pagi Ibu Nika mau mandi dulu atau mau jalan-jalan terlebih dahulu? Jalan-jalan ya, nanti Ibu Nika bisa dicentang ya di sini. Nah, kemudian bagaimana Bu perasaannya setelah mengetahui teknik belajar mengontrol halusinasi dengan cara minum obat ini? Lebih tahu ya. Oke, Bu Nika, mau tidak besok saya ajarkan lagi teknik yang lainnya? Mau ya. Nah, untuk tepatnya Bu Nika mau di sini atau di mana? Di sini ya. Mau jam berapa? Jam 8 atau jam 9? Jam 8. Baik, jam 8 ya. Oke Bu Nika, kita cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Kita sambung besok pagi. Semoga Ibu Nika lekas sembuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Benar ini dengan Ibu Nika? Ya, masih ingat dengan saya Bu? Masih ya. Baik, saya perkenalkan lagi ya. Perkenalkan Bu, nama saya Perawat Nabila. Saya perawat di Rumah Sakit Umum Jiwa Surakarta yang bertugas pada shift pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam nanti ya Bu. Bu Nika, sesuai dengan kontrak kita kemarin ya, hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Apakah Ibu bersedia? Baik. Bu Nika, sebelumnya saya mau tanya bagaimana perasaannya Bu Nika hari ini? Agak senang. Alhamdulillah ya. Bu Nika masih ingat bagaimana cara mengontrol halusinasi? Masih ya. Yang pertama, kita menutup dengan tangan ke telinga. Nah, namanya apa Bu kemarin? Menghadap. Nah, bagaimana caranya Bu, masih ingat? Pagi-pagi kamu suara palsu, aku tidak mau mendengarnya. Nah, bagus sekali ya Bu. Kemudian cara yang kedua yang sudah kita pelajari kemarin yaitu minum obat. Nah, prinsip minum obat yang benar. Yang pertama masih ingat Bu Nika apa? Yang pertama benar nama pasien. Yang kedua benar obatnya. Yang ketiga benar dosisnya. Yang keempat benar waktunya. Dan kelima benar cara minumnya. Baik ya Bu, sudah sesuai semuanya ya Bu. Ika, bagus sekali ya. Seperti kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mengobrol atau bercakap-cakap ya Bu. Nah, Bu Nika sebelumnya pernah melakukan seperti itu sebelum saya melakukan? Pernah ya. Kalau begitu nanti kita akan mengulang lagi ya. Nggak apa-apa ya Bu? Baik Bu Ika, hari ini kita akan membahas tentang hobi ya. Ya, Bu Nika mau di sini tempatnya atau di mana? Di sini ya. Mau berapa lama? 5 menit atau lebih? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Nggak mau nambah? Nggak ya. Bisa kita mulai sekarang Bu? Bu Nika, nanti saya akan membantu terkait tentang mengisi bagaimana isi dari percakapannya seperti itu ya Bu. Nah, yang pertama hobi. Kita akan membahas tentang hobi seseorang ya Bu. Kemudian Bu Nika mau mengobrol dengan siapa? Itu ada banyak sekali teman yang ada di sana. Bu Nika mau ngobrol dengan siapa? Saya catat di sini ya. Novita Bu. Oke, sama Novita ya. Oh iya, nanti Novita akan tanya apa? Hobi ya. Terus mau siapa lagi? Keluarga atau kakaknya? Keluarga. Oh ya, keluarga ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara ya bertanya dengan baik ya Bu. Ya, caranya nanti perkenalkan diri dulu Bu Nika dengan Bu Novita. Nah, namanya Novita siapa? Kemudian nanti Bu Nika tanya, Novita hobinya apa? Kemudian coba
saya tanya Bu Nika ya, hobinya Bu Nika saat ini apa? Membaca. Membaca ya. Nah, kalau boleh saya tahu dalam 1 minggu Bu Nika bisa membaca buku sampai berapa buku? Satu ya. Berarti cepat pengen pulang ya, agar bisa membaca buku lebih banyak lagi ya. Kemudian Bu Nika di rumah punya keluarga siapa saja? Suami. Terus tinggalnya sama siapa saja? Suami. Oh, cuma sama suami saja ya. Orang tua? Nggak ada. Nggak ada. Sudah punya rumah sendiri ya? Iya. Ya. Oh ya, gitu ya. Nanti kalau sama Novita seperti ini ya cara mengajukan pertanyaannya. Coba Bu Nika tanya sama saya. Namanya siapa? Oh ya, nama saya Nabila. Terus Hobinya apa? hobi saya memasak. Keluarganya? Oh, kalau keluarga saya, bapak dan ibu. Kebetulan kakak saya sudah menikah dan sekarang ikut suaminya. Oh ya, gitu ya Bu Nika. Bisa ya? Ya, baik. Ini sudah selesai ya Bu Nika. Bagaimana Bu perasaannya setelah saya ajarkan cara mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap ini? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Masih ingat ya saya ajarkan tadi bagaimana? Masih. Coba sebutkan apa saja tadi. Nama. Ya, kemudian terus keluarga. Bagus sekali ya Bu Nika. Dan boleh menanyakan yang lainnya juga ya Bu. Ya, sekarang kita isikan jadwalnya Bu Nika besok pagi ya. Bu Nika besok pagi jam 7 mau apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Saya tulis di sini ya. Kemudian habis jalan-jalan mandi. Setelah mandi, terus mau ngobrol sama Bu Novita jam berapa? 9. Jam 9 ya. Baik, nanti diisi ya Bu di sini. Terima kasih ya Bu Nika. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Besok kita akan kembali bertemu lagi dengan cara mengontrol halusinasi dengan teknik melakukan aktivitas. Gitu ya Bu. Ya udah Bu, saya pamit terlebih dahulu ya. Semoga Ibu lekas sembuh. Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Masih. Masih ya. Baik ya Bu, saya perkenalkan kembali ya Bu. Perkenalkan, saya perawat Nabila. Saya perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Jiwa Surakarta ini, yang bertugas pada shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti ya Bu. Bu Nika, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Bu Nika masih ingat enggak teknik yang sudah saya ajarkan 3 hari yang lalu? Lupa. Oke, saya ingatkan kembali ya. Pertama, dengan cara menutup telinga dengan kedua tangan. Kemudian yang teknik kedua mengontrol halusinasi dengan cara minum obat. Kemudian cara yang ketiga dengan teknik bercakap-cakap. Nah, sekarang coba bisa diulangi tadi Bu Nika, teknik apa saja yang pertama? Tangan diletakkan di telinga. Iya, kemudian teknik yang kedua minum obat. Teknik yang ketiga Cakap-cakap. bagus sekali ya Bu Nika. Baik Bu Nika, hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan aktivitas. Nah, tentunya aktivitas yang positif ya Bu Nika. Nah, sebelumnya Bu Nika pernah melakukan aktivitas apa saja? Cuci piring. Ya, kemudian Lipat baju dan bersih-bersih. oke, nah di sini nanti Bu Nika mau melakukan aktivitas apa? Bersih-bersih. Bersih-bersih ya. Baik. Oh ya, bersih-bersih saja ya. Nah, ini saya bawakan serbet untuk bersih-bersih. Bagaimana caranya? Tahu tidak Bu Nika cara untuk bersih-bersihnya? Tahu ya, coba diperagakan bagaimana. Nah, coba Bu Nika peragakan. Coba Bu Nika bersihkan kakak ini bagaimana. Ya, bagus sekali ya Bu Nika. Jadi kalau membersihkan itu yang benar dari atas ke bawah ya Bu. Jadi nanti kotorannya yang di bawah tidak kotor lagi. Coba Bu Nika peragakan dari atas ke bawah. Nah, bagus sekali Bu Nika. Oke, bagus ya Bu Nika. Kalau kita membersihkan
membersihkan dinding ataupun nanti membersihkan yang lainnya, nanti Bu Nika caranya seperti itu ya, dari atas dulu ke bawah, begitu ya Bu. Sekarang bagaimana Bu perasaannya setelah saya ajarkan kegiatan aktivitas pada pagi hari ini? Senang ya, alhamdulillah. Tadi bagaimana prinsipnya Bu untuk cara membersihkannya? Dari atas ke bawah. Oke, begitu sudah bagus sekali ya Bu Nika. Nah, itu Bu Nika cara mengontrol halusinasi. Jadi, kalau nanti kita mendengar suara-suara lagi, Bu Nika dapat menggunakan 4 teknik tadi ya. Pertama, tadi apa? Menutup telinga. Ya, kemudian yang kedua, Melihat. yang ketiga, Bercakap-cakap. cakap-cakap. Kemudian teknik yang terakhir, Aktivitas. baik, bagus sekali ya Bu Nika. Bu Nika, terima kasih ya. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu di lain waktu lagi. Semoga kita bisa dipertemukan kembali ya Bu Nika. Semoga Ibu Nika lekas sembuh dan segera pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga lagi ya Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.